Pria ini bernama Ranjit, ia adalah seorang pengusaha kaya raya asal India yang mempunyai bisnis dan telah lama tinggal di Kuwait. Dia baru saja berhasil menjalin kerjasama dengan Fawad Al-Fayed di Istana Dasman. Setelah pulang sambil menikmati perjalanan sore di kota Al-Anhazir, Ranjit meminta pada supirnya yang bernama Nair, untuk menyetel sebuah musik. Namun karena Nair adalah orang India maka ia menyetel musik India. Ranjit yang mendengar musik itu pun langsung meminta Nair untuk mengganti musiknya dengan musik Arab. Karena Ranjit tidak terlalu suka dengan musik India. Sesampainya di rumah, Ranjit langsung disambut bahagia oleh putrinya yang bernama Shimu. Setelah cukup lama bermain dengan Shimu, Ranjit meminta pada istrinya yang bernama Amrita untuk segera bersiap-siap karena malam itu Ranjit akan mengajaknya pergi ke pesta bersama rekan bisnisnya. Di perjalanan menuju pesta Amrita bertanya pada Nair tentang hal-hal yang berkaitan dengan India. Namun karena Ranjit tidak begitu menyukai budaya India, ia lalu mengalihkan pembicaraannya. Sesampainya di pesta Ranjit bertemu Ashok. Dia adalah seorang pengusaha dari India yang juga berada di Kuwait. Ranjit juga bertemu rekan bisnis lainnya dan mereka pun menghabiskan waktu hingga larut malam. Malam itu setelah pesta berakhir tiba-tiba tentara Irak menyerang kota Al-Anhazir yang terletak di perbatasan antara Kuwait dan Irak. Tentara Irak yang memasuki wilayah Kuwait mengusai gedung-gedung penting di kota Al-Anhazir. Sambil melancarkan serangan, tentara Irak juga mengatakan pada warga sipil di sana kalau tanah Kuwait sekarang adalah tanah Irak. Serangan itu dipicu karena masalah hutang dan perebutan ladang minyak antar dua negara. Ranjit mempunyai firasat kalau ancaman serangan Saddam Hussein presiden Irak kala itu terhadap Kuwait adalah serangan yang serius. Dia lalu berencana akan membawa istri dan anaknya pergi ke London. Di sisi lain seluruh tentara Irak terus menghancurkan kota dan mengklaim kalau Kuwait sekarang menjadi bagian negara Irak. Esok paginya Ranjit mencoba menelpon ke pejabat Kuwait yang ia kenal, namun tak ada satupun yang meresponnya. Ranjit mendapat informasi kalau semua pemerintah Kuwait telah kabur meninggalkan rakyatnya. Tak lama kemudian Nair datang membawa informasi bahwa di luar keadaan sangat berbahaya. Ia mengatakan di jalan-jalan tentara Irak memeriksa semua orang dan tak segan membunuh orang-orang Kuwait. Ranjit yang begitu khawatir terhadap keluarganya langsung meminta Nair untuk mengantarkannya ke kedutaan India untuk meminta perlindungan. Ranjit dan Nair lalu bergegas pergi ke kedutaan India sedangkan istri dan anaknya tinggal sementara di rumah. Di perjalanan dia melihat kehancuran di mana-mana. Tak berselang lama kemudian mereka di-stop dan diperiksa oleh tentara Irak. Ranjit dipaksa keluar mobil dan ditodongkan senjata. Melihat Ranjit yang ditangkap, Nair lalu keluar dan menjelaskan pada tentara Irak kalau dia adalah orang India. Namun karena Nair menjelaskannya dengan bahasa Arab, tentara Irak mengira kalau Nair adalah orang Kuwait sehingga Nair langsung ditembak hingga tewas. Tak lama kemudian komandan tentara itu memberi perintah dan meminta Ranjit dibawa menghadapnya. Ranjit lalu dibawa menghadap ke Komandan Halaf. Komandan militer Irak Halaf mengatakan kalau dia telah mengenal Ranjit. Halaf pernah menjadi pengawal Ranjit saat kunjungan kemanusiaan ke Irak. Selain itu Komandan Halaf juga mengatakan pada Ranjit kalau tanah Al-Anhazir sekarang adalah tanah milik negara Irak. Dan bagi siapa saja yang menentangnya maka ia akan bernasib sama seperti Fawad yang terlihat telah tergantung. Halaf yang mengetahui Ranjit adalah pengusaha kaya raya, ia berniat akan memanfaatkan Ranjit bagi dia dan tentaranya. Ia lalu memberikan stiker identitas agar Ranjit aman saat berada di jalan. Setelah diizinkan pergi, Ranjit pergi dan tiba di kedutaan India. Ia lalu bertemu dengan Bridge dan menjelaskan apa yang telah terjadi dan ia alami. Ranjit pun meminta Bridge agar ia bisa mengeluarkannya dari Kuwait. Namun Bridge mengatakan kalau ia tidak tahu harus bagaimana mengeluarkan Ranjit dan keluarganya. Bridge menjelaskan bandara-bandara di negara Kuwait sudah dikuasai tentara Irak.
Mendengar penjelasan Bridge, Ranjit langsung teringat pada Amrita dan Shimu yang masih berada di rumah. Ia pun lalu menelepon Amrita untuk menanyakan kondisinya. Namun karena tidak ada jawaban di telepon, Ranjit merasa begitu khawatir akan keselamatan keluarganya. Sehingga ia langsung pergi menjemput keluarganya untuk dibawa ke kedutaan. Sementara itu di rumah Amrita terlihat begitu ketakutan ketika melihat kekejaman tentara Irak terhadap warga Kuwait tepat di depan rumahnya. Bersamaan dengan itu beberapa tentara Irak memasuki rumah Ranjit, mereka mengambil barang-barang berharga milik Ranjit dan menghancurkannya. Di perjalanan menuju rumah Ranjit melihat kekejaman tentara Irak terhadap warga Kuwait, namun karena ia tidak bisa melakukan apa-apa untuk menolongnya, Ranjit pun hanya bisa menangis melihat kejadian tersebut. Sesampainya di rumah, Ranjit begitu panik karena ia melihat kondisi rumah yang sangat berantakan dan ia tidak menemukan Amrita ataupun Shimu di rumahnya. Di momen itu Ranjit hanya bisa menangis sambil memegang boneka milik Shimu. Setelah itu Ranjit pergi ke kantornya dengan harapan kalau Amrita dan Shimu sudah berada di sana. Dan sesampainya ia di perusahaan, Ranjit begitu lega ketika melihat Amrita dan Shimu dalam kondisi selamat. Ranjit lalu memberitahu Amrita kalau Nair dan Pawad rekan bisnisnya sudah tewas dibunuh tentara Irak. Hal itu tentu membuat mereka sedih dan tak lama kemudian mereka lalu mengingat keluarga Nair. Ranjit selanjutnya bergegas mencari dan membawa istri dan anaknya Nair ke kantornya. Saat kondisi Kuwait semakin buruk, Ranjit lalu berencana akan pergi meninggalkan Kuwait bersama keluarganya. Sehingga siang itu Ranjit menemui Khalaf di Istana Dasman untuk meminta izin keluar dari negara Kuwait. Mayor Khalaf pun mengizinkan Ranjit untuk membawa keluarganya pergi. Namun Ranjit harus membayar pada Mayor Khalaf sebesar $100.000 untuk satu orang. Mendengar permintaan itu tanpa pikir panjang Ranjit langsung menyetujuinya. Kemudian Ranjit pergi ke perusahaannya untuk menjemput Amrita dan Shimu. Sesampainya di kantor, beberapa stafnya kemudian meminta belas kasih Ranjit agar bisa menolong mereka. Akhirnya karena kasihan dia meminta Joseph mendata mereka semua dan mengizinkan tinggal di kantornya serta menunda pergi ke London. Sementara itu Amrita yang mendengar kalau Ranjit membatalkan pergi ke London demi menyelamatkan karyawannya merasa begitu kecewa dengan keputusan Ranjit. Dia mengatakan Ranjit lebih mementingkan mereka daripada keluarganya. Ranjit lalu menjawab bagaimanapun dia juga bertanggung jawab atas semua karyawannya. मुझे भी यहाँ से निकलना है और ये लोग मेरे लिए काम करते हैं कोई अपनी जिम्मेदारी से कैसे. Keesokan harinya orang tak dikenal bernama Jos memprotes kalau toilet kantor Ranjit sangat kotor. Dengan nada sombong dia meminta Ranjit segera membersihkannya. Joseph lalu memberitahu Ranjit kalau orang itu bukanlah salah satu karyawan di kantornya. Bahkan banyak orang yang tak dikenal ikut tinggal di kantor mengatasnamakan keluarga dan teman karyawan. Joseph menambahkan kalau persediaan makanan untuk mereka juga kini sudah menipis. Lalu Ranjit berinisiatif pergi ke supermarket milik Guren, salah temannya. Di sana dia sudah ditunggu oleh rekan-rekan bisnisnya. Guren lalu mengatakan kalau kondisi akan kembali normal dan menyuruh Ranjit tetap tenang. Salah satu dari mereka kemudian berpendapat kalau situasi itu hanyalah untuk menakut-nakuti negara Arab sehingga akan dibangun basis militer di sana. Guren lalu menyuruh Ibrahim mengangkut semua kebutuhan Ranjit ke kantornya. Ranjit lalu berinisiatif agar mereka berkumpul bersama membantu warga India yang lain. Rekan-rekannya sontak menertawakan Ranjit karena mereka sangat tahu kalau Ranjit tidak simpatik dengan India dan lucunya sekarang justru dia ingin membantu mereka. Namun akhirnya mereka sepakat dengan ide Ranjit. Sementara itu setelah mendapatkan solusi untuk persediaan makanan, Ranjit kemudian menemui Mayor Khalaf untuk meminta izin memakai gedung sekolah sebagai tempat pengungsian orang-orang India. Dan dengan beberapa hadiah yang diberikan Ranjit kepada Mayor Khalaf, akhirnya Ranjit mendapatkan izin untuk menggunakan gedung sekolah tersebut.
Selain itu, Mayor Khalaf juga mengatakan pada Ranjit kalau ia menjamin keselamatan keluarga Ranjit. Sehingga Mayor Khalaf menyuruh Ranjit untuk membawa keluarganya kembali ke rumah. Setelah itu di gedung sekolah yang dijadikan tempat pengungsian oleh Ranjit terlihat warga India mulai berdatangan untuk mencari perlindungan. Para pengungsi itu terus berdatangan hingga larut malam. Di sisi lain Ranjit lalu mengajak istrinya masuk tapi Amrita tidak ingin tinggal di tempat pengungsian, dia lebih memilih untuk tinggal di rumahnya. Di kamp pengungsian pria yang tak dikenal Jos kembali berbuat keributan hanya karena tempat tidur yang tidak layak. Hari berikutnya Ranjit dan rekan-rekannya meninjau para pengungsi. Mereka lalu membahas India negara mereka sendiri yang kurang tanggap terhadap warganya. Ranjit dan Kuren selanjutnya pergi ke kantor kedutaan. Namun mereka justru mendapati kantor sudah kosong. Di sana ia bertemu seorang karyawan yang sedang berkemas dan mengatakan kalau orang-orang di kedutaan sudah pergi dari Kuwait. Ia pun lalu menelepon kantor Departemen Luar Negeri India di New Delhi. Namun terlihat para pegawai di kantor itu mengabaikan telepon dari Ranjit. Tidak berputus asa Ranjit terus mencoba menelepon dengan nomor-nomor yang ada di kedutaan. Sehingga pada akhirnya ada seorang staf yang bernama Kohli mengangkat telepon Ranjit. Meskipun Kohli bukan orang yang berwenang untuk mengatasi masalah di Kuwait, namun Kohli bersedia membantu Ranjit untuk menyampaikan pesan Ranjit kepada Menteri Luar Negeri India. Hari-hari pun berlanjut. Suatu siang saat Ranjit sedang berbicara dengan Kuren membahas tentang bantuan dari pemerintah India yang tidak kunjung datang, Amrita tiba-tiba datang menemui Ranjit di pengungsian. Ia lalu bertanya pada Ranjit alasan kenapa ia begitu peduli dengan orang-orang India. Di momen itu Ranjit lalu mengajak Amrita untuk melihat orang-orang di pengungsian. Ranjit lalu menjelaskan kalau mereka adalah orang-orang yang telah bekerja selama bertahun-tahun untuk perusahaannya. Dan ia tidak tega jika harus meninggalkan mereka dalam keadaan yang tidak berdaya. Bersamaan dengan itu tentara Irak tiba-tiba datang ke pengungsian dan menjarah bahan makanan di sana. Beruntungnya Ibrahim dan beberapa pria lainnya sempat menyembunyikan separuh dari bahan makanan yang ada di sana. Setelah kejadian itu Ranjit meminta penjelasan kenapa tentara Irak menjarah bahan makanan di kamp pengungsian orang India kepada Khalaf. Khalaf pun dengan santainya menjelaskan kalau tentara Irak juga butuh makan dan pasokan makanan yang dikirim dari Baghdad masih belum sampai. Sehingga kami sementara waktu meminta sedikit makanan dari orang-orang India. Selain itu Komandan Khalaf juga menjelaskan kalau Presiden Irak telah mengizinkan orang-orang non-Kuwait untuk pergi dari Kuwait. Mendengar penjelasan itu agar lebih mudah membawa pergi orang-orang India dari Kuwait, Ranjit meminta pada Joseph untuk menulis semua nama orang yang ada di kamp pengungsian. Setelah pendataan selesai Ibrahim menemui Ranjit dan mengabarkan kalau perempuan yang sedang bersamanya adalah orang Kuwait bernama Tasnim yang sedang mencari perlindungan. Mendengar hal itu Ranjit tentu saja marah, karena jika sampai tentara Irak tahu kalau kamp pengungsian India menyembunyikan orang Kuwait, maka tentara Irak tidak akan segan menghabisi semua orang yang ada di kamp pengungsian. Meskipun demikian karena rasa kemanusiaan Ranjit akhirnya mengizinkan Tasnim untuk tinggal di kamp pengungsian. Siang itu karena tidak ada kejelasan dari Departemen Luar Negeri India untuk mengevakuasi para pengungsi India. Ranjit lalu menelepon Kohli untuk meminta bantuan dan memberitahu kalau warga India diizinkan pergi dari Kuwait. Tapi mereka masih bingung harus kemana. Kohli selanjutnya coba membicarakan hal itu kepada Menteri India. Tapi dia justru tidak dihiraukan oleh menteri tersebut. Kemudian Kohli memberitahu Ranjit kalau dia bisa membawa warga India ke Yordania. Tapi ada satu kendala yaitu mereka masih tidak mempunyai paspor. Mendengar kabar itu Ranjit merasa senang, namun ia juga merasa bingung karena saat itu warga India di pengungsian tidak ada yang mempunyai paspor negara Yordania. Setelah cukup lama berpikir Ranjit akhirnya mempunyai rencana untuk membuatkan paspor sementara bagi warga India, di kedutaan India yang berada di Irak. Meskipun Ashok dan Kuren melarang Ranjit pergi ke Irak karena keadaan yang berbahaya, Ranjit tetap bersikukuh pergi ke sana. Dan keesokan harinya ia meminta Ibrahim untuk mengantarkannya pergi ke kedutaan India di Irak.
Di perjalanan menuju Irak, Ibrahim bercerita pada Ranjit kalau ia telah menikah 8 hari yang lalu. Namun setelah di hari pernikahannya tentara Irak menyerang Kuwait dan membuatnya harus terpisah dengan istrinya. Ia pun meminta kepada Ranjit untuk singgah sebentar di rumah sakit untuk mencari istrinya. Namun sayang Ibrahim keluar dan tak menemukan istrinya. Beberapa saat kemudian setelah melanjutkan perjalanan mereka sampai di kedutaan India di Irak, Ranjit lalu bertemu dengan kedutaan di sana dan Ranjit menyampaikan maksudnya datang ke kedutaan itu. Namun pejabat kedutaan India tidak bisa membantu karena alasan identitas para pengungsi yang tidak jelas. Menurutnya di antara mereka bisa saja bukan berasal dari India. Mendengar jawaban pejabat kedutaan itu, Ranjit pun kecewa dan langsung bergegas pulang. Hari berikutnya setelah tidak menemukan solusi di kedutaan, Ranjit lalu pergi menemui Menteri Luar Negeri Irak bernama Tariq Aziz. Lalu ia menceritakan keadaan orang India di Kuwait saat ini. Mendengar cerita Ranjit, Tariq Aziz lalu mengatakan pada Ranjit kalau beberapa hari lagi ada kapal dari India bernama Tipu Sultan akan berlabuh di Irak. Dengan membawa 10.000 ton bahan makanan dan obat-obatan. Dan untuk mengevakuasi warga India di Kuwait, Tariq mengizinkan warga India untuk pulang ke negaranya menggunakan kapal tersebut. Mendengar kabar itu Ranjit begitu bahagia, ia pun langsung kembali ke pengungsian dan memberikan kabar pada pengungsi di sana kalau mereka akan segera pulang ke India dengan menggunakan kapal Tipu Sultan. Kabar kepulangan pengungsi itu juga Ranjit sampaikan kepada Kohli, dan Kohli yang mendengar kabar itu juga merasa sangat senang. Namun saat para pengungsi sudah siap untuk berangkat ke Irak, Kohli tiba-tiba menelepon Ranjit untuk mengabarkan kalau PBB telah mengembargo Irak. Sehingga akibat embargo tersebut tidak ada yang boleh masuk atau keluar dari negara Irak termasuk kapal India Tipu Sultan. Ranjit yang mendengar kabar dari Kohli hanya bisa terdiam dan sangat kecewa. Saat berada di luar, lagi-lagi Ranjit mendapat kata-kata kasar dari Jos. Dia mengatakan kalau Ranjit mempermainkan semua orang dan hanya memberikan harapan palsu bagi orang kecil seperti mereka. Melihat suaminya dimaki seperti itu, Amrita lalu angkat bicara. Dia mengatakan kepada Jos apa yang penting dari mereka. Dia dan suaminya bisa saja pergi meninggalkan mereka beberapa hari yang lalu. Menurutnya dia bahkan lebih mementingkan mereka daripada keluarganya sendiri. Ranjit membantu mereka tulus dari hatinya tanpa mengharapkan apa-apa. Sementara Jos hanya bisa mengeluh dan mencari kesalahannya saja. Amrita lalu membungkam Jos dengan mengatakan kalau dia bisa berada di kamp pengungsian itu juga berkat suaminya. Karena dialah yang membangun kamp itu. Jos pun terbungkam tidak bisa bicara apa-apa lagi. Sementara Ranjit terlihat sangat bangga mendengar istrinya berucap seperti itu. Di sisi lain Kohli lalu menyampaikan masalah besar ini kepada menteri dan akhirnya menteri memberikan izin dan menyerahkan semuanya kepada Kohli. Sementara Ranjit mulai tak bersemangat lagi untuk membantu para pengungsi. Karena dia takut hanya memberikan harapan bagi mereka. Beberapa selangkuran lalu menelepon dan mengajak Ranjit untuk memeriksa pasokan makanan di sebuah dermaga. Awalnya Ranjit tidak berminat ikut, tapi setelah diyakinkan Amrita, dia akhirnya mau pergi ke dermaga. Sesampainya di dermaga mereka segera mencari pasokan makanan untuk para pengungsi. Di momen itu mereka melihat kapal yang mengangkut sampah dari India. Setelah mereka bertemu dengan kapten kapal itu, kapten kapal menjelaskan pada Ranjit kalau kapal ini telah mendapatkan izin dari pemerintah Irak. Sehingga ia bisa keluar masuk Kuwait dengan aman. Ranjit lalu meminta kapten kapal itu mengangkut 500 orang dengan bayaran $100.000. Kapten kapal itu pun setuju dengan syarat tidak ada warga Kuwait yang ikut. Ranjit selanjutnya menyiapkan orang-orang yang mampu membayar $200 per orang yang akan berangkat menggunakan kapal itu. Tak berselang lama Ranjit mendapat telepon dari Kohli, dia mengatakan kalau hanya ada satu pilihan yaitu membawa para pengungsi ke Yordania. Ranjit lalu mengatakan itu adalah hal yang berbahaya, karena harus melewati Irak.
Namun mau tak mau hanya itu pilihan yang ada untuk menyelamatkan para pengungsi yang tersisa. Kemudian Ranjit meminta tolong Kohli untuk mengurus 500 orang yang akan dikirim dari jalur laut. Setelah itu dia memberangkatkan orang-orang itu termasuk istri Nair pada malam hari agar tidak diketahui oleh tentara Irak. Sementara lagi-lagi Jos dan warga yang lain memprotes Ranjit karena hanya memberangkatkan orang-orang yang punya uang. Namun kali ini Ranjit tak tinggal diam, ia emosi kepada Jos dan dia membentak serta membungkamnya. Ranjit lalu mengatakan kalau dia akan tetap bersama mereka yaitu pengungsi terakhir. Beberapa hari kemudian Khalaf mendatangi Ranjit di rumahnya. Dia mengatakan kalau Ranjit telah menipunya karena telah mengirim 500 orang secara ilegal untuk pergi menggunakan kapal anak buah Khalaf. Setelah mengetahui hal itu ia menyandera 500 orang itu di dermaga. Khalaf pun memeras Ranjit dan minta uang $100.000 kepada Ranjit jika orang-orang itu ingin dibebaskan. Tak ingin diperas oleh Khalaf lagi, Ranjit lalu menelepon Menteri Tariq Aziz untuk melaporkan perbuatan Khalaf. Namun karena takut akhirnya Khalaf mengurungkan niatnya lalu bergegas pergi dari rumah Ranjit. Ranjit kemudian menelepon Kohli, dia mengatakan kalau dia bersama semua pengungsi India akan berangkat ke Yordania. Sehingga dia meminta Kohli membantunya tapi Kohli mengatakan mereka belum bisa ke Yordania karena belum ada keputusan dari Kementerian Yordania. Dia juga meminta waktu beberapa hari untuk berbicara dengan 6 penerbangan sipil India yang ada di Bandara Aman Yordania. Ranjit lalu meminta Kohli segera mengerjakannya, karena kondisi di Kuwait kini semakin memburuk. Ranjit ingin pintu perbatasan Irak-Yordania terbuka untuk mereka. Ia kemudian menjelaskan panjang perjalanan dari Kuwait menuju Yordania sepanjang 1091 km yang akan mereka lewati. Ranjit selanjutnya mengajak para pemuda untuk menyiapkan beberapa kendaraan untuk mengangkut semua orang dan apa saja yang diperlukan saat di perjalanan. Saat semua kendaraan telah siap, Jos merasa keberatan ketika mengetahui kalau di busnya ada orang Kuwait. Ia lalu memprotes itu kepada Ranjit, karena menurutnya hal itu akan membahayakan. Dan Ranjit yang kembali mengalah pada Jos lalu membawa Tasnim ke mobilnya. Malam itu jalanan begitu sepi dan perjalanannya ke Yordania pun mereka lakukan. Pagi harinya terlihat Kohli yang berada di kantor penerbangan India meminta pada kepala penerbangan sipil untuk menjemput para pengungsi India di Bandara Aman Yordania. Namun karena rute penerbangan menuju Bandara Aman harus melalui zona perang, kepala penerbangan itu merasa keberatan. Kohli yang mendengar penolakan itu terus mencoba meyakinkan kepala penerbangan. Sehingga para pilot penerbangan India mulai menaruh simpati pada apa yang sedang Kohli perjuangkan. Dan akhirnya para pilot penerbangan sipil itu pun bersepakat akan menjemput para pengungsi yang berada di Yordania. Sementara itu di daratan Irak perjalanan para pengungsi sempat terhenti karena ada tentara Irak yang berjaga di sana. Mereka lalu meminta paspor milik para pengungsi itu namun karena para pengungsi tidak ada yang membawa paspor. Ranjit berusaha melindunginya sehingga ia hampir ditembak oleh tentara Irak. Bersamaan dengan itu para pengungsi yang tidak terima lalu berusaha menyelamatkan Ranjit. Dan karena kalah jumlah tentara Irak akhirnya membiarkan para pengungsi itu pergi. Keesokan harinya para pengungsi itu telah sampai di perbatasan Irak-Yordania. Dan karena usaha Kohli, tentara perbatasan Yordania mau membukakan gerbang agar para pengungsi India bisa masuk ke Yordania. Setelah itu mereka menuju Bandara Yordania, mereka terlihat sangat senang sambil menatap bendera negaranya. Sementara Ranjit mendapat penghormatan dari semua warga termasuk Jos yang memeluknya. Sementara itu Kohli juga meminta pada kedutaan India di Yordania untuk membuatkan paspor sementara untuk para pengungsi. Dan saat Tasnim akan membuat paspor India, Ibrahim mengatakan kalau wanita ini adalah istrinya bernama Sazim.
Mereka pun akhirnya naik pesawat dan bisa kembali ke negara asalnya yaitu India. Maka di sini film pun selesai. Terima kasih kalian yang sudah menonton. Sampai jumpa di next video.